Oke, selamat datang kembali di Tata Kusaya Channel. Di awal bulan Januari 2025 ini saya punya unit atau stok baru, yaitu Suzuki Carry Extra tahun 92, plat Jet Garut, pajaknya hidup ya, ini pajaknya jalan. Dan yang istimewanya ini adalah bekas angkot. Jadi ini karoserinya masih angkot, ini baru permajaan dari angkot menjadi minibus biasa. Dan plat nomornya udah plat nomor hitam, yang artian mobil minibus biasa. Oke, kita review dulu dimulai dari depan, belakang, sampai ke kolong-kolong. Oke, untuk body ini masih lumayan ya, bodinya masih bagus, bahkan ini catnya masih mengkilap nih, masih mengkilap, ada retak dikit ya. Tapi ini jujur ini angkot yang terbaik bodinya yang pernah saya punya. Jadi masih oke lah, masih mantep, pokoknya masih mulus kalau untuk dibilang saya. Oke, untuk bagian depan ini biasa ya, ada plat nomor, ada lampu sen, ada grill segala macam, ini udah biasa. Nah, tapi untuk di bagian bempernya ini ada penambahan, jadi kelihatannya tuh lebih ceper ya. Ini 10 cm sampai 15 cm lah kurang lebih untuk di bagian depannya. Nah, kemudian untuk di bagian samping juga ada beberapa penambahan, tapi kita review dulu dari sebelah sini nih. Ini handle pintunya udah patah, kemudian di bagian atap ini biasa aja, gak ada variasi-variasi yang lain biasanya kan. Nah, ini nih biasanya kan ini tipis ya, tapi ini ditambah lagi spakbor. Biasanya kan segini nih, segini ya kolongannya, tapi ini ditambah lagi spakbornya, jadi kelihatan itu kelihatan ceper ya. Nih ditambah 10 sentian, keluar 10 cm, ke bawah 10 sentian lah kurang lebih. Jadi mobil ini kelihatan ceper, kelihatan lebih padat gitu. Dan untuk garisnya pun ini garis berundak. Kemudian untuk di bagian belakang, karena ini adalah karoseri panca tunggal, jadi ciri khas di bagian belakang itu ada lekukan yang menaik ke atas. Gak tahu ini fungsinya ya, seakan-akan ini gak nyambung, tapi lekukannya udah ciri khas karoseri panca tunggal. Oke, kemudian untuk dari model kaca ini terbagi 3 model kaca: kaca biasa, kaca geser, kemudian ini kaca plat. Dan panca tunggal itu selalu menerapkan karoseri dengan kaca telur ya. Kalau di daerah saya itu kaca telur seperti ini. Jadi kaca belakangnya itu kayak telur dan lebih besar, lebih menjorok ke bagian atas. Sampai-sampai untuk talang airnya pun ini menjorok ke bagian atas. Dan ya, nggak estetik aja gitu ya. Garisnya juga menjorok ke bagian atas ya. Memang sih panca tunggal ini menurut saya kurang enak dilihat di bagian sampingnya, tapi menjadi primadona untuk karoseri angkot terutama di Jawa Barat. Kemudian untuk di bagian belakang, nih ini angkot mewah juga ya. Angkot ini udah pakai pemanas kaca belakang biar gak berembun. Ini mewah juga ya, kayak mobil-mobil sedan gitu ya. Ada pemanas kaca belakangnya, dan di bawah sini ada nama karoserinya, panca tunggal. Karoseri angkot yang paling legendaris. Kemudian untuk di sektor perlampuan ini menggunakan lampu Kijangka F20, lampu Jetstar ya, kayak gini, kotak kayak gini, lampu ceret. Jadi sama aja. Lampunya tuh seperti ini, jadi kesan tuanya dapet banget ya. Dan kemudian di sini ada garis-garis seperti ini mengingatkan mobil-mobil jadul zaman dulu ya, karoseri jadul zaman dulu. Untuk bagian bumper ini menurut saya wajar-wajar aja, biasa. Cuman yang aneh itu di bagian pinggir kaca telur sama di bagian belakang garis-garisnya. Jadi karoserinya kelihatan tua banget. Untuk bagian samping seperti ini, bagian samping bodinya ini mulus. Bodinya mulus, ada baret-baret dikit wajar lah. Tapi ini karoseri angkot dan kondisi angkot untuk bodinya termulus yang pernah saya punya. Termulus yang pernah saya punya untuk di karoseri angkot ya. Untuk kondisi bodinya terutama. Nah, untuk kondisi jalan masuknya, terutama pintunya ini seperti biasa ya, untuk angkot dilipat kayak gini. Tapi ini udah agak rapet, mungkin ada yang ngeganjal tuh di dalam. Nah, seperti ini ya, dilipat jadi 2 seperti ini. Kemudian untuk kuncinya nih, tuasnya tuh ditarik ke sebelah bawah, ada pernya. Jadi ini cuma bisa dibuka dari dalam, jadi gak ada kuncinya, dibukanya cuma dari dalam aja. Oke, kemudian kita ke interior bagian depan. Nah, untuk interior bagian depan ini memang agak kurang enak dilihat ya, terutama di bagian pintunya ini backlightingnya atau door trimnya gak ada. Walaupun terbuat dari triplek, tapi kalau gak ada itu rasanya hambar sekali. Tapi untuk jok-joknya ini masih pada bagus, masih pada lumayan untuk harga mobil 10 juta
dan untuk angkot itu masih layak sebetulnya ya. Beda, jangan disamakan kayak mobil ratusan juta. Kemudian untuk backlighting sebelah kiri gak ada, dan bagian atas ada lampu baca, kemudian ada kaca spion tengahnya juga. Di bagian dashboard untuk sekelas angkot ini masih lumayan. Biasanya angkot sudah pada hancur-hancur ya, tapi ini masih lumayan. Laci-lacinya pun ini masih bisa dibuka, bisa ditutup semua. Dan di sini masih belum ada retak-retak ya untuk bagian tengah-tengahnya. Kemudian di sini ada tuas kisi AC, mantap banget ya. Kemudian di sini ada lampu juga, di bawah sini ada laci. Kemudian di sebelah sini ada mungkin bekas tombol-tombol fitur kosong. Dan ini kisi-kisi AC-nya masih ada sebagian. Di sini harusnya tempat rokok, dan di sini mungkin klakson. Terus di bagian instrumen cluster atau speedometernya, dan ini udah mengusung speedometer yang ada RPM-nya ya, cukup mewah sekali untuk di zamannya ada RPM, itu cukup mantap. Kemudian di pinggir sini ada tuas wiper, di depan ada tuas lampu hazard, kemudian di sampingnya ini ada tuas lampu dan tuas sen, kemudian ada kunci kontak juga. Untuk pengisian minyak rem ada di sebelah sini, pengisian minyak rem di sebelah sini ya, jadi tinggal diputar ke kiri, dibuka dulu tutupnya. Nah, kemudian untuk di atasnya itu ada tempat penyimpanan koin. Kalau dulu koin ya untuk uang parkir. Jadi interiornya masih cukup lumayan lah untuk jemputan, untuk angkutan anak sekolah, maupun juga untuk belanja pergi ke pasar. Ini untuk jok-joknya semuanya masih ada dan masih utuh semuanya, walaupun ada retak-retak. Saya bilang wajar karena ini harganya mobil cuma 10 juta udah dapat pajak hidup. Dan untuk kondisinya ini sangat-sangat sehat sekali dibandingkan dengan angkot yang ada, terutama di bagian lantai ini cocok buat dijadikan pick up. Jadi saya juga order terima, mau dijadikan pick up juga boleh, mau dibeli keadaan gini juga boleh ya. Tapi ini angkot carry dengan kondisi terbaik yang pernah saya punya. Untuk pijakan kaki udah pakai bordes semua, kemudian door trim untuk bagian belakang itu lengkap, ada semua. Di bagian kain plafon juga ini masih pada utuh, cuman kotor-kotor dikit. Wajar lah untuk kotor-kotor dikit sekelas angkot gitu ya. Dan ini angkotnya baru permajaan, baru beralih fungsi dari kuning ke hitam. Kemudian untuk pelek nih, ini pelek yang bikin mobil ini gagah. Peleknya menggunakan R12 dan peleknya model bintang palang 6. Untuk bannya masih pada gondrong nih, sekitar 80%-an untuk bannya. Jadi makanya kakinya enak karena bannya juga bagus, peleknya juga bagus, peleknya model yang lebar. Ya, jadi angkot ini dibikin ceper, bukan ceper, tapi spakbornya itu yang terlalu lebih turun. Jadi kelihatannya ceper padahal enggak. Oke, kita langsung aja hidupkan mesinnya. Mesinnya Cekur Tokcer 1 kali starter langsung hidup nih, gak ada kendala. Mesinnya Cekur Tokcer langsung hidup, gak ada kendala, dan RPM-nya pun masih pada nyala. Tapi kalau misalkan di video ada suara aneh-aneh, maafkan aja, karena ya namanya juga di video suaranya suka gak jelas ya untuk suara mesin. Tapi mesin sehat. Untuk mesin ini sehat, dijamin gak ada kendala, karena saya pakai dari Garut ke Tasikmalaya itu gak ada kendala juga. Dan di Garutnya juga dipakai buat narik sembako tiap hari. Nah, ini untuk di bagian knalpotnya masih jernih, mau pagi, mau siang, mau malam juga ini masih jernih. Pagi-pagi kadang-kadang masih keluar air. Jadi masih mantep lah. Dan penasaran ya, kita geber-geber lagi. Kita geber-geber. Nih, geber-geber pun masih mantep, masih kenceng ya. Dan di geber-geber pun ini gak ada kendala, gak ada ngasep sama sekali. Kemudian untuk di bagian lampu-lampu ini masih pada nyala, lampu besar, lampu kecil, lampu sen juga nyala, cuman ini gak kelihatan ya. Ini lampu besarnya masih pada nyala. Kemudian kita beralih ke lampu belakang juga ini masih pada nyala. Lampu kiri, lampu kanan ini masih pada nyala, berhubung ini siang hari dan nyalanya itu kurang terang, jadi
cenderung lebih redup lah. Kemudian untuk wiper juga ini masih pada nyala nih semua. Wiper masih pada nyala normal, jadi gak bakal takut kehujanan kalau misalkan pulang dari sini. Oke, pokoknya mobil ini mantep banget. Mantep banget, cocok buat angkutan keluarga, buat narik atau dibikin pickup juga saya silakan. Saya terima order. Kalau terima jadi pickup mobil ini di harga 17 juta. Kalau keadaan seperti ini harganya 10 juta, ini pajaknya hidup, pajaknya jalan, pajaknya panjang, suratnya lengkap. Dan bagi yang berminat bisa langsung datang aja ke rumah saya di Jalan Asam Kidul, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, RT 3 RW 3, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan ini adalah stok dari bulan sekarang ya, bulan Januari 2025. Baru tahun baru sehari udah dapat stok baru nih. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.